Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Setelah beberapa hari off ya, aku nggak ada up video. Akhirnya hari ini bisa up video lagi. Gimana nih kabar kalian teman-teman? Semoga selalu disehatkan, selalu dimurahkan rezekinya, sehat lahir maupun batinnya ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Mau sedikit cerita aja teman-teman, ini kondisinya lagi kurang baik-baik saja gitu ya. Makanya di sini baru bisa up video. Tapi bukan aku ya teman-teman, ya aku juga ya keikut terbawa suasana juga gitu ya. Soalnya di sini dari hari Rabu itu bapak lagi sakit. Sebenarnya hari Senin kemarin itu sempat dibawa ke UGD rumah sakit gitu ya teman-teman. Cuman kata dokternya boleh rawat jalan. Dan ternyata hari Rabu setelah hari Selasanya itu sempat membaik gitu ya, nggak ada keluhan, sudah sehat, mainan sama cucu-cucunya, sama anak-anakku gitu. Hari Rabu paginya itu mulai sakit lagi dan kambuh lagi gitu teman-teman. Ya alhasil yang rencananya mau aku bawa ke praktek sore hari atau malam, tapi karena bapak ngeluh banget dan nggak kuat gitu ya nahan sakitnya, bapak tuh minta dibawa ke rumah sakit. Ya sudah deh, akhirnya hari Rabu pagi sekitar jam 9-an itu aku bawa bapak ke rumah sakit. Dan Masya Allah hasilnya itu ya mau nggak mau bapak itu harus diopnam ya teman-teman ya. Karena memang sesakit itu, bapak itu sakit perut sampai tembus ke punggung kayak gitu loh teman-teman. Ya aku mikirnya mungkin asam lambung gitu ya, cuman karena di sini bapak itu riwayat penyakitnya itu juga banyak ya teman-teman ya, dari jantung, dari gula, tekanan, jadi semuanya itu harus dicek satu persatu, dari ronsen, cek darah, cek air pipisnya, pokoknya semuanya ya teman-teman ya. Dan sampai hari ini Masya Allah itu bapak itu masih dirawat gitu ya, belum boleh pulang. Ya semoga aja secepatnya bisa boleh pulang gitu ya teman-teman ya. Makanya di sini juga kondisiku itu mau bikin video, mau up video itu jadi ogahan gitu ya teman-teman ya, karena memang pikirannya itu di rumah sakit terus gitu. Ya karena aku punya anak kecil ya teman-teman ya, makanya di sana nggak bisa nggak bisa jagain bapak. Jadi yang jagain bapak itu ya adekku. Dan kalau misalnya pak suami itu sudah pulang dari kerja, baru aku itu kadang jenguin bapak. Biasanya tuh sore hari kayak gitu ya, sampai ya biasanya maghrib gitu baru pulang. Makanya di sini ya kemarin itu disempatkan lah teman-teman ya, karena lagi mood gitu ya buat bikin video. Akhirnya di sini bikin video beberes. Jadi di sini sambil aku beberes sambil kalian dengerin aja ya. Gimana curhatanku hari ini gitu. Ini kalian lagi ngapain ya teman-teman? Nonton videoku lagi pada ngapain? Lagi pada santai sambil beberes atau lagi sambil ngapain ini? Bisa di share di kolom komentar ya. Pokoknya kalau misalnya ada keluarga yang sakit atau ya saudara yang sakit itu pastinya terbawa pikiran gitu ya teman-teman. Apalagi di sini posisinya itu orang tua gitu yang sakit ya. Dan ini adalah orang tua tunggalku, karena memang untuk mama itu sudah ya hampir 11 tahun sudah ninggalin aku gitu teman-teman. Jadi tinggal bapak aja. Jadi ketika bapak lagi sakit kayak gini ya otomatis itu pikiran itu kebagi dua gitu ya, mikirin rumah, anak-anak, dan juga mikirin bapak yang lagi dirawat gitu. Tapi ya mohon doanya ya teman-teman ya, semoga semuanya segera membaik, yang sakit segera sehat, begitu juga dengan bapakku, amin ya robbal alamin. Nah ini teman-teman tadi setelah beberes di dapur utama ya, ini aku lanjut untuk beberes di dapur belakang atau dapur samping. Jadi kalau ngomongin dapur sampingku ini adalah dapur yang nggak sengaja dibuat gitu teman-teman. Kalau cerita soal masalah dapur ini panjang gitu ya ceritanya. Yang awalnya nggak niat, nggak ada rencana buat bikin dua dapur gitu ya, tapi ternyata malah jadi punya dapur dua gitu. Jadi bisa dibilang dapur kotor dan dapur bersih gitu ya kalau kata orang-orang ya. Tapi awalnya tuh memang nggak sengaja bikin dapur lagi gitu teman-teman. Ya karena memang kondisinya dulu itu ketika kami itu beli tanah ini ya memang cukup untuk membuat
ya satu rumah mungil minimalis gitu aja teman-teman. Tapi ketika Masya Allah sudah terbangun, rumah pondasi, atap sudah berdiri semuanya, ternyata rumah maksudnya tanah yang di samping rumah ini dijual gitu teman-teman, dan harganya itu turun gitu. Dan Masya Allahnya lagi ya, karena memang Pak suami lagi ada rezeki gitu ya, jadi ya sudah, bismillah aja dibayarin. Dan alhamdulillahnya lagi ya, tapi karena memang rumahnya ini sudah berdiri, bangunannya sudah berdiri sampai ke atap kayak gitu, dan memang posisinya ini memang benar-benar mepet, ngepas pokoknya ya teman-teman ya, karena memang sebelahnya kan memang dulu itu tanah orang gitu. Nah tapi setelah kami beli, yang rencananya mau bikin buat jemuran aja gitu ya, nambah sedikit gitu ya bangunan ini yang teman-teman lihat ini ya. Jadi cuma ala kadarnya aja gitu, rencananya itu buat jemuran, tapi ternyata bisa buat naruh kompor dan lemari dapurku ini teman-teman. Masya Allah, akhirnya lemari kayuku ini bisa keboyong juga, bisa aku angkut juga, dan di sini terpakai juga. Dan bisa dibilang aku juga malah seringnya masaknya itu di sini, apalagi kalau sore-sore kayak gitu. Jadi sambil ngadem sambil masak di sini gitu teman-teman. Masya Allah ya, karena rezeki itu nggak ada yang tahu gitu ya. Yang awalnya ya mikirnya cuma rumahnya ya memang benar-benar minimalis, benar-benar memanfaatkan tempat yang ada, tapi Masya Allah, Allah kasih rezeki ya sedikit ya lebih gitu, jadi kami bisa membeli tanah sebelah ya, alhasil ya bisa seperti ini teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman. Pokoknya mau rumah itu kecil atau besar, kalau misalnya itu milik sendiri, itu alhamdulillah ya teman-teman, bersyukur banget, karena memang siapa sih yang nggak mau punya rumah sendiri gitu ya. Jadi alhamdulillah karena aku sudah berada di posisi ini, dan semoga aja buat teman-teman yang belum mempunyai rumah impian bisa segera mempunyai rumah impiannya ya, bisa segera terwujud, amin ya robbal alamin. Karena sekali lagi rumah impian itu nggak harus besar dan mewah, yang penting rumah itu nyaman gitu ya teman-teman, dan itu milik pribadi, milik kita sendiri. Itu sudah sesuatu yang Masya Allah banget gitu ya teman-teman ya. Insya Allah semoga teman-teman disegerakan untuk mempunyai rumah sendiri ya, amin ya robbal alamin. Dan oke teman-teman, ini sudah di penghujung video. Terima kasih yang sudah mendengarkan curhatanku hari ini. Semoga kalian disehatkan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.